Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Baik, sebelum kita memulai materi hari ini, kita baca doa dulu ya. Baik, untuk yang kelasnya silakan dipimpin doanya. Selesai. Baik, hari ini Ibu akan mengecek kehadiran adik-adik ya. Paudia Sari, Marwa Idris, Putria, Andi Nur Fadila, Misra, Adira, Nahda, Rita. Nah, hari ini kita akan belajar tentang hakikat penciptaan manusia. Tujuan kita dalam pembelajaran pada hari ini agar peserta didik dapat membaca, menerjemahkan, dan mengetahui isi kandungan hakikat penciptaan manusia berdasarkan Quran Surah Al-Mu'minun ayat 12-14, Quran Surah An-Nahl ayat 78, dan Quran Surah Al-Baqarah ayat 30-32. Nah, selanjutnya Kamaya akan menjelaskan tentang materi hakikat penciptaan manusia. Hakikat penciptaan manusia. Manusia adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling sempurna, baik dilihat dari bentuk fisiknya ataupun potensinya. Tidak ada yang bisa menandingi manusia. Oleh karenanya, manusia berpotensi menjadi makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling mulia di alam semesta ini. Bukan semata dilihat dari aspek penampilannya, namun juga dari hakikat penciptaannya. Ditinjau dari segi proses penciptaan, manusia telah melalui serangkaian proses yang sangat unik dan menakjubkan. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Zat Maha Besar dan Maha Kuasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Zat Maha Pencipta, tidak ada yang dapat menandingi hasil penciptaannya. Nah, di sini ada dari Al-Quran terkait hakikat penciptaan manusia. Yang pertama itu ada Quran Surah Al-Mu'minun ayat 12-14 tentang fase penciptaan manusia. Kedua ada Quran Surat An-Nahl ayat 78 tentang kesempurnaan penciptaan manusia disertai dengan organ-organ. Yang ketiga ada Quran Surah Al-Baqarah ayat 30-32 tentang manusia sebagai khalifah di bumi. Nah, kakak akan menjelaskan tentang tugas kelompoknya. Silakan dilihat slide kedua dari terakhir adik-adik. Di situ ada tugas kelompok. Jadi kakak akan membagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama itu membahas tentang Quran Surah Al-Mu'minun ayat 12-14 tentang fase penciptaan manusia. Nah, di bagian sini kelompok pertama, kelompok 1. Nah, kemudian kelompok kedua membahas tentang Quran Surah An-Nahl ayat 78 tentang kesempurnaan penciptaan manusia disertai organ-organ. Nah, kelompok 2 ada di bagian tengah sini. Nah, dan yang ketiga membahas tentang Quran Surah Al-Baqarah ayat 30-32 tentang manusia sebagai khalifah di bumi. Pada bagian kiri kelompok 3. Apakah ada yang kurang jelas adik-adik? Oh iya, tugas kelompoknya itu masing-masing dari kelompok mencari ayat Al-Quran dan menuliskan Al-Quran dan terjemahannya, isi kandungannya, dan perilaku yang dapat diterapkan sebagai penghayatan dan pengamalan. Nah, kemudian tugas kedua itu nanti hasilnya dipresentasikan untuk masing-masing kelompok. Maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Ada ya 2 perwakilan dari masing-masing kelompok, ada yang membaca dan menerjemahkan ayatnya, dan ada yang memaparkan isi kandungan dan perilaku yang dapat diterapkan sebagai penghayatan dan pengalaman.
pertanyaan, adik-adik? Apakah ada yang kurang jelas? Ya, silakan dikerjakan tugasnya. Jadi kesimpulannya, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah, seperti yang disebutkan dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 12. Nah, proses ini dimulai dari tanah, lalu berkembang menjadi setetes air dan akhirnya menjadi embrio. Allah memberikan ruh kepada manusia yang membuatnya hidup dan unik. Nah, kemudian dalam surah An-Nahl ayat 78 dan Al-Baqarah ayat 30 sampai 32, Allah menunjukkan bahwa manusia diberikan tanggung jawab sebagai pemimpin di bumi atau khalifah. Allah memberikan pengetahuan kepada manusia dan menegaskan pentingnya hormat dan ketaatan kepadanya. Jadi, hakikat pencipta manusia menurut Al-Quran yang sudah kita bahas tadi adalah bahwa kita berasal dari tanah, diberikan kehidupan oleh Allah, dan memiliki tanggung jawab untuk menghormati dan taat kepadanya sebagai pemimpin di bumi ini. Ya, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.